Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus, salam sejahtera kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang memungkinkan kita boleh beribadah dan belajar firman Tuhan. Meskipun PKP dilanjutkan, tetapi kita sangat bersyukur karena Tuhan sentiasa membuka peluang kesempatan untuk kita boleh beribadah dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sehingga 15. Sekali lagi Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sehingga 15. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema mengenai keluarga. Dan secara khusus untuk minggu ini subtema kita adalah keluarga yang percaya menjadi berkat. Jadi maksudnya subtema ini berbicara mengenai menjadi berkat di dalam keluarga. Berkat bermaksud karunia atau kurnia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Berkat juga bermaksud pengaruh yang baik atau mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jadi bila dikatakan menjadi berkat, itu bermaksud seluruh cara hidup, kelakuan, perkataan sebagai satu keluarga Kristen benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, ianya berbicara mengenai satu keluarga, yaitu keluarga Lydia. Lydia merupakan seorang wanita bukan Yahudi, dan dia atau Lydia merupakan seorang penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira. Kain ungu merupakan kain yang sangat mahal dan biasanya dipakai oleh keturunan bangsawan dan juga keturunan raja. Dan memang Tiatira merupakan sebuah tempat yang menghasilkan kain ungu. Boleh dikatakan bahwa Lydia seorang yang kaya. Ketika Lydia beribadah kepada Tuhan, di sana Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga Lydia percaya dan dia mengambil keputusan bersama-sama dengan keluarganya untuk dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, subtema kita hari ini adalah keluarga yang percaya menjadi berkat. Dan kita dapat melihat bagaimana keluarga Lydia yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi berkat. Yang pertama, bagaimana keluarga Lydia yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi berkat adalah keluarga Lydia mengambil keputusan untuk dibaptis. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-15 menyatakan bahwa Lydia dan seisi keluarganya dibaptis. Saudara, tindakan Lydia untuk rela dibaptis
dia dan bersama-sama keluarganya merupakan satu tindakan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu pada waktu itu gereja di banyak tempat sedang menghadapi penganiayaan. Sebab itu tindakan Lydia ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi di kota Filipi pada waktu itu sangat terkenal dengan penyembahan kepada Maharaja Romawi, atau sangat kuat di dalam penyembahan Maharaja Romawi. Jadi tindakan Lydia ini memang boleh memberikan risiko kepada keluarganya. Dan tindakan dia dan keluarganya untuk rela dibaptis sesuatu yang luar biasa dan memberkati. Bukan hanya mereka, tetapi orang yang ada di sekitar mereka. Pastinya ini satu permulaan yang sangat memberkati. Yang kedua, keluarga Lydia menjadi berkat, di mana keluarga ini mengasihi Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dan kita tahu salah satu yang penting sebagai keluarga orang percaya adalah kesetiaan menyembah Tuhan. Apabila keluarga kita di dalam satu keluarga itu kuat dan rajin di dalam beribadah, setia kepada Tuhan, di dalam penyembahan kepada Tuhan, pastinya itu sangat memberkati. Yang ketiga, keluarga Lydia menjadi berkat dengan melayani Paulus dan rekan-rekannya. Apapun pelayanan yang kita lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu memberkati orang lain. Apapun yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan, itu memberkati orang lain. Contohnya kalau kita terlibat di dalam gotong royong gereja, membersih gereja, pelayanan musik, pujian penyembahan, semuanya yang kita lakukan itu memberkati orang lain. Di dalam jemaat kita di TGP ini, kita sering melihat keluarga yang memberkati. Contohnya anak bermain musik, ibu memimpin, bahkan ada juga istri memimpin puji-pujian, suami berkhotbah di dalam majelis gereja, suami istri terlibat sebagai ejek-eji, dan semuanya ini sesuatu yang sangat memberkati. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang kita lakukan memang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang percaya menjadi berkat. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Lydia yang sudah menjadi berkat. Sebab itu biarlah keluarga kita juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana keluarga kita menjadi berkat? Yaitu dengan kita mengasihi Tuhan. Keluarga kita mengasihi Tuhan. Kita juga di dalam keluarga menjadi berkat dengan tindakan perkataan kita yang membangun. Kita juga boleh menjadi berkat dengan kesetiaan kita melayani. Bahkan apapun yang kita lakukan, apapun keluarga kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, itu sudah memberkati orang lain. Apa yang penting, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga, perlu senantiasa berusaha supaya kita dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dan sangat diberkati. Sebagai contoh, para pensara kita yang ada di STS, misionari dari luar negara yang melayani di STS. Kenapa mereka memberkati? Salah satunya, mereka sanggup meninggalkan tempat mereka yang mewah, semata-mata datang di Sabah untuk memberkati, untuk melayani, untuk menjadi berkat orang-orang yang ada di Sabah. Jadi itu suatu yang bukan mudah, tetapi dilakukan karena kemuliaan Tuhan.
Dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Keluarga kita senantiasa mau dan rindu supaya keluarga kita boleh memberkati orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lydia dan keluarganya sudah menjadi berkat. Sebab itu marilah kita di dalam keluarga kita masing-masing juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami, keluarga kami akan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan berkati jemaat Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, termasuk yang sudah dijangkiti COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan keperluan setiap hari Tuhan cukupkan. Di dalam apapun masalah, pergumulan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi apapun situasi yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, ekonomi gereja, iman jemaat akan terus bertumbuh. Meskipun kami tahu pelayanan yang dapat dilakukan sangat terbatas, tetapi kami rindu supaya jemaat kami akan terus bertumbuh di dalam iman mereka, akan terus semakin dewasa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa supaya Tuhanlah yang campur tangan, memberkati negara kami, memberkati penularan COVID-19 supaya boleh berhenti. Dan biarlah kami juga boleh bekerja sama dengan mematuhi peraturan SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.